Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ustaz yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai. Kemudian selawat dan salam terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, walaupun pagi tadi ada gerimis-gerimis karena kita ingin menghadiri masjid ilmu, alhamdulillah kita masih dapat hadir di masjid ini dengan jumlah yang cukup ramai, terutama ibu-ibu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita tadi dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghemat waktu kepada Pak Ustaz, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Kepada ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu bahaya yang mana dari bahaya ini kita disuruh berlindung kepada Allah, karena bahaya ini disebut sebagai induk segala kejahatan. Maka di antara permintaan kita dalam Al-Quran yang disebut dua bentuk perlindungan, mu'izzatain, ada di dalam surat Al-Masad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad, idza hasad, ketika berkecamuk jiwanya itu dipenuhi dengan kebencian yang bernama hasad, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah, berarti ini bahayanya besar. Apalagi membaca 3 qul ini, Bapak Ibu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu sebenarnya termasuk dalam zikir sesudah sholat. Justru itu sahih. Jadi kita membaca 3 qul ini setiap selesai sholat, justru itu adalah masyru', disyariatkan oleh Nabi.
Bahkan untuk sholat subuh dan sholat maghrib, ada juga sholat subuh dan sholat asar, masing-masing bahkan dibaca 3 kali. Dalam zikir pagi petang, kalau Bapak Ibu sering membaca zikir pagi petang, juga ada 3 kul ini dibaca dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kenapa sampai seperti itu? Berarti ada satu bahaya besar dari hasad ini yang bisa mencelakakan kita. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya datang dari orang-orang yang hasad. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita itu mempunyai penampilan yang mana kalau ada orang melihat itu langsung suka, langsung jatuh cinta. Itu disebut di dalam Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi itu kalau nampak oleh orang itu, orang sudah langsung jatuh cinta. Apalagi melihat Nabi berbicara, melihat senyumnya Nabi, itu orang sudah bisa dipastikan itu langsung jatuh hati. Nah, ada orang yang memang tidak mempan dengan senyum Nabi. Siapa itu? Orang yang hatinya ini ada kebencian, ada hasad, kebencian. Siapakah itu Bapak Ibu? Itulah orang-orang dari suku beliau sendiri, yaitu suku Quraisy. Jadi Quraisy ini nama suku besarnya. Kalau kita istilahnya suku Minangkabau. Dan setelah suku Minangkabau ini nanti ada suku pecah-pecahannya. Ya, misalkan suku Pitopang, Bodi, Ceniaku dan seterusnya. Ini ada suku-suku pecahannya dari suku Minangkabau. Nah, kalau di Arab namanya kabilah. Dari suku Quraisy ini ada kabilah-kabilah. Ada namanya kabilah Bani Hashim, Bani Abdi Syams, Bani Abdiddar, Bani Kilab, Bani Kimah dan seterusnya. Ini namanya kabilah-kabilah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, masing-masing kabilah ini bersaing. Ketika satu kabilah ini mendapatkan keuntungan dalam perdagangan, maka tidak lama setelah itu ditandingi oleh kabilah yang lain. Ada satu kabilah punya anak muda yang cerdas, nanti kabilah lain akan memiliki pula anak muda yang cerdas. Nah, begitu bersaing, baik dalam persoalan materi, pendidikan, budaya, semuanya bersaing. Tapi begitu dari kabilah Bani Hashim lahir seorang nabi, maka kabilah yang lain tak mungkin lagi mengaku nabi. Maka sudah 1-0. Jadi kabilah yang lain tidak bisa menandingi Bani Hashim. Ada di situ kecemburuan. Kalau bahasa Arabnya bingi, kalau bahasa Arabnya hasad. Ada kecemburuan. Kita tidak bisa menandingi suku Bani Hashim. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, pada puncaknya hasad ini bisa membunuh orang. Jadi hasad ini saking bahayanya bisa sampai membunuh orang. Jadi kabilah-kabilah yang ada itu bermusyawarah, bersepakat mereka. Apa hasil kesepakatannya? Uqtulu Muhammad, bunuh Muhammad. Itu hasil kesepakatannya. Bagaimana cara membunuhnya? Masing-masing kabilah harus mengutus seorang anak muda yang paling kuat. Nanti dibekali dengan pedang masing-masing. Terus bagaimana? Dikeroyoklah Nabi Muhammad ini oleh anak muda utusan dari kabilah-kabilah tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, sampai bisa membunuh, mengeroyok orang sampai mati. Itu rencananya. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita yang kita kenal dengan peristiwa hijrah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, sampai sebegitu kuatnya hasad ini. Dan kejahatan yang paling utama, paling pertama kali terjadi di muka bumi ini, pembunuhan. Itu terjadi karena hasad. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Nabi Adam alaihissalam, karena anak banyak Ibu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh banyak anak, itu silahkan. Bahkan banyak anak itu sebenarnya dianjurkan oleh Nabi. Kata Nabi,
banyakkanlah anak kalian, nanti saya akan membanggakan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Nah, cuma yang harus kita perhatikan, anak banyak itu bukan sekedar banyak, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan. Nabi Adam, istrinya itu sekali melahirkan, lahir sepasang, dan sepasang ini selalu yang tuanya itu jantan, yang laki-laki, yang adiknya mesti perempuan. Begitu terus, banyak anak. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, biasanya orang tua membebankan, ya, itu lebih berat tanggung jawab kepada anak yang lebih tua. Nah, itu kebiasaan para orang tua. Anak yang lebih tua dibebankan tanggung jawab, baik mengasuh adiknya. Kalau anak Nabi Adam yang tua itu namanya Qabil, disuruh merambah hutan. Yang adiknya lain pula Habil. Habil ini disuruh beternak. Nah, kalau beternak ini banyak orang yang hobi. Tapi kalau merambah hutan, sepengetahuan saya belum ada yang hobi merambah hutan. Kalau lihat itu bintinya lah itu Pak, ya. Merambah hutan. Jadi Qabil begitu pulang merambah hutan, nampak adik itu sedang bermain-main dengan binatang peliharaan. Ada kecemburuan di situ. Ini kadang tidak bijak diperhatikan oleh orang tua. Ada kecemburuan itu bertahun-tahun, ya, bertambah sehingga sampailah musim kawin menikah. Jadi syariat Nabi Adam ini berbeda dengan syariat kita Bapak Ibu. Masing-masing Nabi punya syariat sendiri. Karena Nabi Adam ini waktu itu belum ada manusia yang lain kecuali dia dan anak-anaknya. Maka syariatnya adalah, ya, boleh anak saudara sebapak seibu ini menikah, tapi tidak boleh dengan kembarannya. Karena tidak ada lagi manusia yang lain. Tidak mungkin pula menikah dengan kambing. Karena tidak ada manusia ketika itu. Terus supaya berlanjut spesies manusia ini bagaimana? Menikahlah sebapak seibu, tapi tidak boleh dengan kembaran sendiri. Maka Qabil menikah dengan adik Habil dan perempuan, Habil menikah dengan adik Qabil dan perempuan. Dikawin silang seperti itu. Ketika itulah puncaknya Qabil tak menerima. Dari ketik aku mengalah, kini dan sakadi gue tak bisa. Kan itu Bapak Ibu ya. Nah, diceritakanlah dalam Al-Quran sampai akhirnya berbunuh-bunuhan. Kemudian Qabil mengambil batu akan memukul saudaranya si Habil. Apa kata Habil ini? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kalau engkau todongkan senjatamu, batumu untuk memukulku, membunuhku, saya tidak akan balik untuk membunuhmu. Engkau adalah saudara saya. Kalau engkau bunuh, persilahkan saudaranya membunuh, mati saudara. Bayangkan Bapak Ibu, dari hasad ini bisa terjadi pembunuhan. Banyak contohnya. Nabi Yusuf juga seperti itu. Nah, jadi walaupun Nabi Bapak Ibu kadang, Nabi itu manusia biasa. Beda Nabi dengan kita itu adalah Nabi itu manusia yang diberi wahyu. Maka Nabi SAW diajarkan berbicara oleh Allah dalam Al-Quran, Inni ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya. Masalahnya saya diberi wahyu, kalian tidak. Itu saja bedanya. Nah, Nabi Ya'qub anak 12 orang. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, susah untuk membagi kasih sayang itu. Kadang di situlah keteledoran orang tua itu. Karena banyak anak tidak terperhatikan semuanya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Timbul kecemburuan. Ya, timbul kecemburuan, ya, bingi segala macam oleh anak-anaknya Nabi Ya'qub. Kepada siapa? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini diistimewakan. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Yusuf. Ya. Apa kata saudaranya itu, saking sakit hatinya dengan Nabi Yusuf ini, ya, bahwasanya bapak kami inna abana, ya, la Yusuf wa akhahu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Surat Yusuf ayat 8.
Ya, mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya si Bunyamin ahabbu ila abina minna, itu yang lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami. Wa nahnu usbah, dan kami cuma dapat sisa. Usbah itu Bapak Ibu, kalau dalam ilmu faraid, ilmu warisan ada namanya asabah. Asabah itu apa? Sudah dapat semua yang lain, kalau ada sisa baru dia dapat. Kalau tidak bersisa tidak dapat dia. Ada asabah binafsi, ada asabah bi ghairi dan seterusnya. Ya, asabah itu sisa. Ibaratnya kalau Bapak Ibu masak lemang, merancaknya itu bagi dia Yusuf. Dan sudi ini nasi itu dan amui, bagi sebalik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, wa nahnu usbah, kami cuma dapat sisa-sisa dari kasih sayang Bapak kami. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kami itu dalam kesesatan yang nyata. Bapaknya Nabi. Bapak kata anak bapak kami itu sesat. Bapak Ibu rahmati Allah, kapan seorang anak melawan kepada orang tua? Jawabannya adalah ketika anak tidak mendapatkan keadilan. Itu akan melawan dia. Perhatikan. Kalau anak ini misalkan agak kurang dari segi materi apa segala macam, sebenarnya bisa dia menerima kalau difahami. Tapi kalau tidak adil dalam membagi kasih sayang, ketika itulah anak tadi melawan kepada orang tua. Sebagaimana anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, sampailah masanya anak-anak ini bermusyawarah nih. Wah, pangan si Yusuf. Apa kata di ayat ke-9 ini? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf ini. Sampai sebegitu kebenciannya, membunuh. Bagaimana caranya? Kita ajak Yusuf ini jalan-jalan. Nanti kalau sudah jauh dari rumah baru kita bunuh. Akhirnya dijalankanlah rencana itu, minta izin kepada bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub ini tidak bisa menahan bapak ini anaknya banyak, 10 orang, dan potensi dia melawan kepada bapaknya ada. Bapaknya tahu ini anak kalau dilarang melawan, karena sudah ada di ayat ke-8 yang mengatakan seperti ini. Bapak kami ini sesat, anakku pelawan berarti. Nampak murid seorang Yusuf saja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menahannya? Tak bisa Nabi Yakub ini untuk tidak mengizinkan. Akhirnya dibawalah Nabi Yusuf ini setelah jauh dari rumah. Awalnya digendong Nabi Yusuf ini di pundak kakaknya, ya. Kemudian setelah jauh Nabi Yusuf ini dilempar. Kemudian bersepakatlah, bunuhlah Yusuf. Tadi rencana akan dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Ditokok Nabi Yusuf di batu. Tapi, ini salah satu sifat orang hasad, Bapak Ibu. Orang hasad tidak suka membunuh dengan tangannya. Jadi kalau dia mau membunuh, dia akan pakai tangan orang lain. Ini hati-hati gitu. Orang hasad bisa saja tampil di hadapan mangsanya itu seperti pahlawan. Padahal sebenarnya dia otak pembunuhannya. Maka disuruh yang lain, bunuhlah, saling mesti tulak, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau. Nah, ini karakter orang hasad, tak suka membunuh dengan tangannya langsung. Terus bagaimana? Masukkanlah Yusuf ini ke dalam sumur. Supaya apa? Supaya mati secara perlahan-lahan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sumur itu, mati kenapa? Mati kelaparan, mati kedinginan, mati karena gelap, mati di arok, mati di putus asa. Nah, itulah. Dan orang hasad itu dekat sekali dengan psikopat, Bapak Ibu. Dia menikmati setiap penderitaan orang. Makanya di perang dunia pertama, kedua itu ditemukan alat untuk menyiksa orang sampai mati, Bapak Ibu. Itu untuk memuaskan orang-orang hasad ini. Dia menikmati kalau orang tersiksa sampai mati. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau ada hasad berarti ada bibit-bibit psikopat di dalam diri seseorang, akan menuju ke sana. Maka dimasukkan Yusuf supaya dia mati secara perlahan-lahan.
Maka Nabi Yusuf setiap hari Bapak Ibu, ya, dia melihat terus ke atas. Ya. Kalau dalam sumur sempit tidak bisa tidur, duduk pun tidak bisa. Ada yang mengatakan sumur itu ada airnya. Jadi kalau ada airnya, walaupun itu airnya semata kaki saja Bapak Ibu tidak bisa duduk berarti. Diri sepanjang hari. Dan gelapnya di dalam tanah itu lebih gelap lagi. Sepanjang hari Nabi Yusuf melihat ke atas saja, berharap kalau ada orang yang lewat mau menolong. Mati diaruk saja. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tak akan sia-siakan iman. Maka jalur kafilah dagang yang harusnya tidak lewat di situ dipalingkan oleh Allah sehingga mereka lewat di situ, berhenti di situ dan mereka melihat sumur. Kalau ada air dimasukkan ember ke dalam. Begitu dimasukkan ke ember ke dalam, apa kata Nabi Yusuf? Allah tak pernah meninggalkan saya. Allah pasti jemput. Naiklah dia ke atas ember tersebut, ditarik, kok berat. Tarik, ternyata yang muncul anak manusia. Halo. Nah, selamatlah Nabi Yusuf. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi orang hasad ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami bahwa ternyata hasad itu Bapak Ibu memang tidak bisa dilawan. Orang hasad itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana orang-orang hasad tersebut ketika di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebut fi qulubihim marad, di hati mereka itu ada penyakit. Cuma penyakit ini Bapak Ibu tidak bisa kita bawa ke dokter. Apa penyakitnya? Penyakit hati, busuk hati. Pergi kita ke dokter, wah sakit hati, sakit busuk hati, tidak bisa dokter mengobati. Fazadahumullahu marada, maka penyakit ini kalau dibiarkan terus akan bertambah terus. Fazadahumullahu marada, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka ini azab yang pedih dari apa yang mereka dustakan. Nah, jadi Bapak Ibu ada bibit kebencian di hati mereka itu. Nah, begitu juga Bapak Ibu rahmati Allah ketika Nabi dakwah di Madinah, Nabi sudah tahu bahwa yang menghalangi dakwah Nabi SAW ketika di Mekah adalah orang-orang yang hasad, yang dengki kepada beliau. Maka di awal di Madinah apa yang Nabi sampaikan? Ya ma'asyaral muslimun, katanya, wahai orang-orang Islam semuanya, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Dibuat oleh Nabi bagaimana caranya supaya orang-orang ini berlapang hati menerima satu sama lain. Di Madinah itu Bapak Ibu ada dua suku yang selalu bertengkar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Itu perangnya ratusan tahun. Kadang kalau damai Bapak Ibu mereka tidak senang itu. Mereka akan adakan perlombaan. Biasanya pacu onta. Nah, ketika sudah pacu onta, yang satu menang, yang satu kalah. Yang menang mengejek yang kalah tersinggung. Nah, perang lagi. Ratusan tahun, yaitu masyarakat yang lelah karena berperang. Nah, oleh Nabi Bapak Ibu ini dipersatukan. Suku Aus dan Khazraj, jangan lagi ada fanatik kesukuan, sebut saja kita orang Islam. Antara Muhajirin dan Ansar juga seperti itu. Muhajirin dan Ansar membaur mereka itu sehingga mereka disebut kaum muslimin. Hari ini kita menyebut masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang ada di Madinah. Dihilangkan oleh Nabi SAW sekat-sekat kelompok-kelompok fanatik kesukuan segala macam. Mereka cukup menyebut diri mereka ini kami ini orang Islam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, maka timbullah satu akhlak, ada satu akhlak Bapak Ibu yang hanya ada di kaum muslimin saja. Akhlak ini tidak akan ada di yang lain. Akhlak ini namanya isar. Isar itu adalah mendahulukan
kepentingan orang lain, tentu saja masalah dunia, dibanding diri kita sendiri, walaupun kita juga membutuhkan. Itu itsar. Dan ini hanya ada di lingkungan orang-orang saleh. Bapak Ibu rahmati Allah, cerita saya sedikit. Pertama sekali saya menemukan itsar ini ketika awal sampai di Kairo, di Mesir. Jadi perjalanan naik pesawat itu berapa jam? 11 jam. Sampai di Kairo, Mesir, dijemput oleh kakak-kakak kelas kami yang tidak lain adalah ulama-ulama. Ada yang doktor, ada yang sudah S2. Ini orang-orang besar ini. Hari ini mereka jadi tokoh-tokoh. Bayangkan ustadz-ustadz besar itu yang menjemput kita, tokoh-tokoh, para cendekiawan. Mereka yang mengangkat koper kami. Kemudian dibawalah ke sekretariat mahasiswa namanya KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Dijamu di situ. Apa menunya? Menunya ikan bakar. Untuk Bapak Ibu ketahui, kalau di negeri padang pasir itu ikan itu makanan mewah. Nah, di Magri tangguh ikan di padang pasir. Kalau di Jawa, ya tidak mewah, Pak. Ya, biasa. Kalau di Mesir itu menu masakan yang mewah. Ikan bakar. Dijamu makan ikan banyak sekali. Pakai talam, Pak. Makannya pakai talam kalau di Mesir. Setelah makan tak habis, kemudian kami diantarkan istirahat ke kamar. Dan ketika istirahat itu koper masih di ruang tamu, masih di luar. Jadi ketika itu saya ada keperluan untuk mengambil barang di dalam koper ini. Maka saya keluar ketika itu dan saya menemukan pemandangan luar biasa. Apa yang saya lihat? Ketika saya keluar itu, kakak-kakak kelas itu yang ulama-ulama, yang doktor, yang apa itu, cendekiawan muslim itu, mereka sedang makan sisa makanan yang kami tinggalkan tadi. Dan itu ternyata hal biasa di Mesir. Suruh tamu makan kenyang-kenyang, kalau bersisa itulah yang dimakan oleh tuan rumah. Itu biasa sekali di Mesir. Hal biasa. Cuma kita yang baru melihat itu tersentak. Begini rupanya. Akhlak orang di sana. Kalau di Mesir biasa, tamu tidur di kasur empuk pakai selimut, tuan rumah tidur di lantai, itu biasa. Hal yang lumrah seperti itu. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang ditunjukkan juga oleh orang-orang Mesir ternyata yang mengajarkan itu. Jadi saling mengalah untuk urusan dunia. Nanti namanya itsar, mengalah untuk urusan dunia. Saling memperhatikan untuk urusan dunia. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau musim dingin di Mesir itu Bapak Ibu, itu kebutuhan selimut, kebutuhan makan itu luar biasa. Jadi di Mesir itu kalau musim dingin 4:30 sudah sholat maghrib. Nanti 5:30 itu subuh. Nah, jadi malamnya lama, siangnya sebentar. Kebalikannya kalau musim panas, siangnya lama. Nah, itu 3:30, jam 3, 3:30 lah itu sholat subuh. Nanti sholat maghribnya jam 7:30. Lama siangnya. Ya. Jadi ada istilahnya kalau di Mesir itu, ya, kalau musim dingin jam 5 malam. Nah, kadang kami juga menyebut kalau musim panas jam 7 sore. Ada tuh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, karena malamnya lama dingin. Kalau lapar Bapak Ibu, nah itu sedang hilang banget. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu Bapak Ibu? Mereka menyuruh anak-anak mereka yang istilahnya anak-anak orang Mesir itu, apa katanya? Apai Bali Domi, antar ke rumah orang Indonesia. Jangan-jangan orang Indonesia itu belum makan. Karena kalau malam itu Bapak Ibu belum makan, ini sedang elok rasanya Bapak Ibu. Nah, nanti tengah malam itu katakan jam 10, jam 11, sudah tengah malam tuh Bapak Ibu. Karena malamnya jam 4:30. Itu jam 7 itu sudah tidak ada lagi orang di rumah. Kalau musim dingin itu tidak mau orang keluar malam Bapak Ibu. Jam 10 malam dia ketok pintu rumah orang Indonesia.
rumah saya Bapak Ibu, rumah kami. Kemudian kita buka kan dia sudah membeku di luar, pakai jaket, pakai sebo segala macam kan. Kita segera suruh masuk. Ada apa tengah malam? Kemudian dia mengangkat ke pemasai Bapak Ibu. Wah, teragak makan Indomie, masalah cik. Kami tahu maksudnya ini, dia memastikan orang Indonesia itu jangan sampai tidurnya kelaparan. Nah, kami masalah Indomie. Akhirnya kami makan sama-sama. Nah, yang seperti ini jarang di masyarakat kita. Pernah Bapak Ibu berpikir, makan orang sebelah rumah Allah? Kau tetangga yang kau pak, kau dah susah dia boleh makan, anak-anak boleh makan. Nah, itu orang Islam berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita juga peka selama bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, sikap seperti ini sebenarnya diajarkan oleh sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi itu Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji pasti tahu di Madinah itu kalau malam pasti dingin Bapak Ibu. Mau musim panas pun kalau malam dingin sekali di Madinah. Nah, bayangkan di Madinah itu nanti bagian belakang itu ada tempat yang ditinggikan sedikit, namanya Ahlus Sufah. Tempat-tempat orang muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi. Ada yang jumlahnya awal itu 70 orang sampai nanti sampai 200 orang. Jadi setiap orang yang hijrah ke Madinah, karena di Madinah itu belum ada homestay, ditampung di masjid. Nah, tidurlah di tempat Ahlus Sufah itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti Nabi SAW akan persaudarakan mereka dengan orang Ansar. Nah, kemudian yang belum dapat saudaranya, kalau dapat saudaranya itu dibawa pulang makan. Yang belum dapat saudaranya akan dilelang oleh Nabi. Siapa yang akan kasih makan saudara kita ini? Jadi orang Arab itu Bapak Ibu makannya sekali sehari. Biasanya makannya ba'da asar atau sebelum asar. Nah, itu makan. Kalau pagi itu sarapan itu bisa dikatakan tidak makan sebenarnya. Sarapan itu kadang minum teh atau makan roti sedikit, itu saja, itu sarapan. Yang makan itu sekali sehari. Awak sana makan 3 kali sehari, makan nasi kali. Orang Arab tuh makannya 2 kali, sarapan ini ringan sekali, kemudian makan beratnya sekali sehari cuma. Maka Nabi habis sholat zuhur itu Nabi melelang, ada tak yang mau bawa saudara kita ini makan ke rumah? Kalau ada yang bawa alhamdulillah, kalau enggak tunggu besok. Jadi orang dulu sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan biasa. Ini sudah beberapa hari, ini sudah 2 hari, belum ada yang bawa pulang. Kan muka orang litak kan nampak saja waktu itu ya. Maka sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, itu orang-orang yang tinggal itu ya Rasulullah, biarlah bawa pulang. Kemudian dia kabari istrinya, masak berada nado di rumah. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, yang ada cuma adalah untuk makan kita sekeluarga saja, cukup untuk kita sekeluarga saja. Kalau satu lo tamu-tamu itu makan, tidak makan gitu. Kata Nabi, makan masak salah satunya dulu. Setelah itu bagaimana? Suaminya berikan perintah, suruh anak-anak tidur cepat. Suruh anak-anak lalu cepat. Setelah tidur anaknya ini, persilahkan tamu makan, matian lampu. Jadi agak kalau seketik tamu mau makan. Makan namun ini orang 2 hari nak makan api. Ada santung lah ada kawan kan, api. Kemudian setelah kenyang balik, itu SMP sudah makan pulang. Kan gitu ya. Permisi kami kamu saja lah. Iya silakan. Kemudian si istri setelah tamu dipersilakan pulang, si istri bertanya, mengawal beda? Ini tak ada mengawal itu dah boleh. Kalau di Pekumpul bisa beli makan tek pergi ke pasar, kan gitu kan? Ya, lalu boleh. Dan kami merasakan bagaimana rasanya tidur dalam kondisi perut lapar. Besoknya itu tuh sebagaimana biasa mereka datang ke masjid
Nabi SAW sudah menunggu di pintu masjid. Biasanya sahabat ini datang dari Babus Salam, posisinya pintu 1 di sini sebelah sini. Nabi sudah duduk di pintu, depan pintu menunggu mereka. Begitu datang muncul mereka itu, Nabi geleng-geleng sambil senyum. Kalian. Kemudian Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Allah tersenyum dengan apa yang kalian buat tadi malam. Dan Allah titip salam untuk kalian. Dan turunlah ayat di dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang yang menempati negeri. Ini ceritakan oleh Allah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan iman mereka itu sebesar negeri tersebut. Jadi kalau awak punya iman di hati awak, baralah gak ada iman. Nah, mereka ini disebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, mereka yang tinggal di iman. Jadi imannya sebesar kota. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu, kalau mereka mau bantu, mereka bantu saja. Tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi, tidak perlu pamer, bantu saja. Wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu, kalau mereka bantu, mereka tak ada kepentingan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, ini kata ithar dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna, dan mereka bisa ithar ala anfusihim, terhadap diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga membutuhkan. Jadi mereka juga membutuhkan, mereka juga lapar, tapi mereka kasih orang makan. Nah, ini haji kita yang minggu yang lalu Bapak Ibu, itu mahal sekali nilainya di sisi Allah. Orang yang lapar tapi bisa memberi orang lain makan. Wah, puasa tapi jamu orang lain buku puasa, itu mahal di sisi Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, turun ayat kepada orang yang tadi. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang bisa mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun mereka juga kelaparan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian terakhir, akhlaknya orang-orang Ansar ini Bapak Ibu yang luar biasa, bisa kita tiru Bapak Ibu ya. Jadi mereka sama sekali tidak ingin berebut ya dengan orang-orang muhajirin. Kalau dakwah Bapak Ibu memang susah kita cari di masyarakat. Misalkan ya, kalau di jalan di Muko itu Bapak Ibu, jalan awak dari arah pasar, awak ke Kutabadi ya, tiba orang dari arah Suliki dan itu ya, awak ke Kutabadi itu, ini nak mau di jalan, tapi kancangannya enggak. Kalau awak potong setiap itu rasanya. Jadi bahkan masyarakat kita untuk sekedar bersedekah rem saja sedikit tidak mau, mengalah sedikit tidak mau. Di lalu lintas terutama ini akan berbeda kalau kita lihat di luar negeri Bapak Ibu. Orang kalau ada misalkan pejalan kaki tanya barang orang sudah mulai ancang-ancang rem. Jadi lampu kuning itu sebenarnya Bapak Ibu ya siap-siap berhenti. Itu maksudnya. Jadi setelah lampu hijau, lampu kuning dulu kan, nah itu orang siap-siap berhenti. Kalau dawak, tanggung setek lagi. Nah, sekali. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini agak susah didapati izar ini di masyarakat kita. Karena memang rumusnya izar ini hanya ada di kalangan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa saja. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar, jadi perang Badar ini ghanimahnya banyak, cuma dikatakan banyak betul enggak juga, gitu ya. Tapi adalah gitu ya. Maka Nabi panggil orang-orang Ansar. Nabi buat dua pilihan. Ada dua pilihan. Jadi ini ada dua pilihan untuk kalian. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, ghanimah ini kita bagi rata semua. Baik orang muhajirin, orang Ansar dapat secara adil, merata semua. Tapi kata Nabi,
bolehkah kalian setelah bagi ghanimah ini kalian tetap membantu orang-orang muhajirin? Orang Ansar tetap membantu orang muhajirin. Atau pilihan kedua, apa pilihannya? Ghanimah ini kita kasih semuanya kepada orang muhajirin. Orang Ansar tak dapat, ya. Orang muhajirin semua dikasih. Tapi setelah ini kalian tak usah lagi membantu orang muhajirin, karena dia sudah dapat semuanya. Nah, kira-kira mana yang paling bagus kalian pilih? Karena sebelum perang Badar itu muhajirin selalu dibantu oleh Ansar. Apa jawaban orang Ansar? Ini luar biasa akhlak mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah semua ghanimah itu kepada orang muhajirin. Tapi setelah itu izinkan kami tetap seperti biasa membantu orang-orang muhajirin. Nah, itu akhlak mereka. Jadi berikan semuanya, kami tidak ingin harta ghanimah itu, tak apa-apa, kasih semuanya. Tapi setelah itu kami tetap juga akan membantu orang muhajirin. Ini luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu, memang orang-orang Ansar ini, orang-orang yang isar, yang hatinya memang bersih itu, mereka yang dipilih oleh Nabi SAW. Bayangkan orang muhajirin ini, orang kampung Nabi. Ketika Fathul Mekah Bapak Ibu, Fathul Mekah itu Nabi SAW setelah haji wada, Nabi tinggal di Mekah. Nabi bagi-bagi banyak hadiah untuk orang Mekah. Abu Sufyan baru masuk Islam dikasih 100 ekor kambing. Dan dia masih minta lagi, Rasulullah, tetangga sebelah rumah saya belum dapat, kasih lagi oleh Nabi 50 ekor. Banyak Nabi bagi hadiah. Setiap yang datang orang Mekah kasih hadiah. Rupanya orang Ansar belum dapat. Nah, agak berkata mereka, ya mentang awak ada orang kampung Nabi kan gitu ya, Nabi lagi tinggal di kampungnya kan gitu. Nah, orang Ansar dalam kondisi agak berhibah hati datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau sudah di tanah kelahiranmu, sudah bersama dengan orang kampungmu, bolehkah kami minta izin pulang ke Madinah semua? Nah, kalau ibu hati. Kemudian Nabi SAW kumpulkan orang-orang Ansar. Apa kata Nabi? Apakah kalian ridho? Mereka itu orang-orang muhajirin, kita kasih semua harta ini. Dan untuk kalian dapat aku. Maka orang Ansar terkejut. Ya Rasulullah, apakah engkau akan pergi lagi dengan kami pulang ke Madinah? Kata Nabi, al-hayatu hayatukum wa mauta. Hidup saya ini bersama kalian dan mati saya juga akan bersama kalian. Biarkan mereka dapat harta, saya ini milik kalian. Dan Nabi mau pulang ke Madinah. Dan Nabi meninggal di Madinah. Apa kata orang Ansar ini? Ya Rasulullah, biarkan orang Mekah itu dapat semua hartanya, ambil semuanya. Kami cukup dapat engkau saja sendiri. Itu cintanya orang-orang Ansar ini kepada Nabi. Akhirnya setelah itu mereka pulang ke Madinah. Alhamdulillah, setelah itu mereka tinggal bersama Nabi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan setelah itu Nabi meninggal di Madinah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu orang-orang yang memang hatinya bersih, ya. Tidak ada kedengkian, tidak ada iri mendengki segala macam. Maka mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, kalau kita datang ke Mekah Madinah itu nanti Bapak Ibu, memang beda suasananya. Kalau di Mekah ini orang rami, hiruk pikuk semuanya, salah seketik kena berang ke polisi, haji, roh katanya. Tapi coba ke Madinah. Di Madinah ini suasana tenang, polisinya ramah, gitu. Dan kondisinya itu memang menyejukkan hati. Itulah ciri khas orang-orang Madinah, orang-orang yang lembut, orang yang menerima kedatangan orang-orang yang baik. Kalau di Mekah Bapak Ibu, ya ini bukan membanding-bandingkan Bapak Ibu ya, tentu saja sholat di Masjidil Haram lebih utama. Tapi memang ini kondisi masyarakatnya berbeda dengan yang di Madinah. Itulah warisan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah.
Madinah yang hatinya ini bersih, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan segala macam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, dahulu di Madinah itu ada orang Yahudi yang meniup-niupkan api kebencian. Nah, ini di mana ada Yahudi ini bahaya. Jadi di Mekah tidak ada Yahudi, di Madinah ada Yahudi. Dan di mana ada orang Yahudi, lahirlah orang-orang munafik di situ. Di mana ada Yahudi pasti ada masyarakat yang munafik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Yahudi ini tidak menerima dakwah Nabi. Padahal mereka mengharap-harapkan bahwa akan datang namanya Mesias. Mesias ini Nabi akhir zaman. Jadi itu disebutkan dalam kitab suci mereka itu akan datang Nabi akhir zaman yang disuruh mereka itu untuk beriman, untuk mengikuti Nabi tersebut dan untuk berperang bersama Nabi itu dan mati bersama Nabi. Nah, cuma ketika lahir Nabi tersebut ternyata lahirnya dari bangsa Arab, bukan dari keturunan mereka. Ini yang membuat mereka langsung balik kanan, dengki mereka. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Ishak, dari Nabi Ishak ini terus Nabi selalu turun dari Bani Israel. Tidak ada Nabi di luar bangsa Bani Israel. Nah, itu asumsi mereka. Nabi ini akan lahir dari bangsa mereka, pasti dari bangsa mereka. Tidak mungkin dari bangsa Arab ini. Bangsa Arab ini orang kelas kedua. Ternyata Nabi Muhammad turun dari bangsa Arab. Ini yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah hasad, sudah dengki, sudah benci, tidak akan bisa menerima kebenaran. Walaupun terang benderang kebenaran di depan matanya, tidak bisa dia menerima kebenaran tersebut. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, karena sudah masuk pula waktu isyraq, kita cukupkan. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Dari materi yang Ustaz sampaikan sebentar ini, Ya. masalah asap. Dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani di masyarakat, Ya. ketika kita sama-sama berjuang, Ya. melakukan sesuatu, apakah mengelola pendidikan, pokoknya menjalani sebuah perjuangan dalam agama. Ya. Biasanya awal-awalnya semangat ukhuwah itu luar biasa di antara kita. Di antara kita yang sama-sama satu visi tadi. Tetapi ketika kita apa yang telah diperjuangkan itu sudah menunjukkan hasil, apa sesuatu yang kita kelola sudah menunjukkan hasil, disitulah muncul hasad itu sendiri. Ya. Dan itu terjadi di mana saja. Kadang-kadang, maaf saja nih, yang hasad itu adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama sendiri. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Dan bagaimana solusinya? Ya. Allah a'lam. Jadi Bapak Ibu, hasad ini bisa dari mana saja. Orang awam dipelesetkan Allah karena maksiat. Tapi orang yang levelnya lebih tinggi bisa dipelesetkan masuk neraka karena hasad. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa mengantisipasi orang hasad. Yang bisa adalah kita berlindung dari Allah, dihindari. Jadi kalau satu pergerakan dakwah sudah memperlihatkan hasil ini kita tanyakan dulu. Hasilnya apakah itu dunia? Kalau dunia berarti yang hasad itu orang ahli dunia. Nah, yang kita maksudkan hasil di sini adalah hasilnya tentu saja hasil dakwah itu seperti dalam surat Al-Fat, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kan melihat orang banyak bersemangat untuk agama Allah, orang masuk Islam, orang semangat ngaji. Itulah keberhasilan dakwah menurut kita. Kalau itu standarnya, insya Allah tidak ada hasad. Yang hasad itu baru muncul kalau yang didapatkan di dunia. Nah, misalkan satu lembaga pendidikan bangunannya sudah besar gitu ya, santrinya sudah banyak, biayanya sudah sekian miliar kan gitu ya, timbul hasad. Ya. Dan hasad ini Bapak Ibu mungkin orang tua kita saja yang tidak hasad kepada kita. Saudara kita sendiri bisa hasad. Itulah Nabi Yusuf.
Makanya Nabi Ya'qub berpesan betul kepada Nabi Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Engkau mimpimu ini wahai Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka punya hasad. Nabi Ya'qub sudah tahu. Kamu cerita kepada bapak saja. Nah, insya Allah kalau orang tua tidak akan hasad kepada anak. Justru kalau anaknya berhasil, orang tuanya bangga. Nah, tapi saudara sendiri bisa begitu. Kakak beradik pun bisa hasad. Apalagi teman seperjuangan, sahabat segala macam, itu sangat-sangat berpotensi bisa. Ini yang harus kita adil, ya, mensiasati, melindungi diri kita. Maka zikir yang 3 kul tadi Bapak Ibu tidak bisa ditinggalkan. Kalau bisa difahami lebih baik lagi. Itu yang kita baca itu apa sebenarnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum Ustaz. Berarti bisa jadi awal daripada itu bisa niat. Apanya? Niatnya daripada dia membangun dakwah segala macam. Iya. Tetap harus meluruskan niat. Ya. Bahwa dakwah ini tolak ukur keberhasilannya bukanlah dunia. Tapi tolak ukurnya adalah surat Al-Fath, ya. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, nah itulah tolak ukur. Orang sudah mengaji, orang masyarakat sudah nuansanya Islami, ya, itulah keberhasilan dakwah. Kalau itu insya Allah tidak ada hasad. Tapi kalau aku pendapatannya sekian juta, kalau foto kayak itu awal lo itu bisa hasad. Orang sama merantau, yang satu sukses yang satu tidak, sama-sama mulai, itu timbul hasad. Ada saja itu dibisikkan oleh syaitan. Hati-hati gitu. Bukan kita prasangka buruk kepada orang, tapi hati-hati ini perlu. Hasad ini bisa mencelakai. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.